Assalamualaikum mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa gitu. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Minang, dan suku bangsa yang lain-lain. Tetapi berbeda halnya dengan bangsa Korea yang memiliki satu suku bangsa, tetapi memiliki dua negara. Dan bangsa Indonesia, syukurnya beberapa macam suku bangsa menjadi satu negara. Bagaimana kekacauannya apabila Indonesia ini berbagai macam suku bangsa itu dipecah belah oleh oknum atau oleh pihak yang ingin Indonesia terpecah belah. Kita bayangkan saja dulu, bila negara Indonesia itu dibagi menjadi beberapa negara, maka kita akan melakukan perjalanan ke negara A atau negara B yang dulunya Indonesia, akan menggunakan paspor gitu. Bagaimana ribetnya kita apabila terpecah belah kita. Dan kita harus mengambil pelajaran dari Korea agar kita menjadi bangsa yang tidak terpecah belah. Yuk, mari kita simak videonya. Kita mulai. Oke, tanpa opening. Bangsa Korea itu satu bangsa, satu suku, yaitu suku Korea yang menempati semenanjung Korea. Kenapa mereka bisa terpecah belah? Karena perbenturan ideologis dari ideologis kapitalis dan ideologis komunis pada saat Perang Dingin atau sebelum Perang Dingin. Ideologis komunis yang dirancangkan oleh Uni Soviet dan ideologis kapitalis yang dikemukakan oleh Amerika Serikat. Pada saat Perang Korea, kedua ideologis itu juga ikut membenturkan atau membentrokkan pandangan mereka dengan Korea Selatan dan juga Korea Utara, sehingga dampak dari peperangan antara ideologis itu menghasilkan dua negara, Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang kapitalis. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari situ? Pelajaran yang kita ambil dari situ, kita itu harus mempunyai sebuah ideologis yang sangat kuat agar tidak bisa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Dan kita itu mempunyai ideologis Pancasila, dan menurut Mamang itu ideologis yang sangat kuat gitu. Dan juga jangan terpengaruh oleh bangsa manapun. Kita itu harus memiliki kemandirian dalam hal berideologi. Tetapi apa yang kita lihat sekarang di bangsa Indonesia, ingin menjadi negara maju dan ingin menaikkan pekerjaan kita, ingin mempunyai pekerjaan, maksud Mamang di banyaknya pengangguran kita harus melakukan sebuah undangan terhadap perusahaan-perusahaan asing agar bisa berinvest ke Indonesia. Dan saran Mamang, dengan adanya investasi dari perusahaan asing, jangan ada yang memecah belah kita. Sebagai contoh, tolak perusahaan asing. Nah, seperti itu adalah menurut Mamang kesalahan dalam berlogika, karena perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang, antara perang Korea dan terpecahnya Korea dengan banyaknya perusahaan di Indonesia, perusahaan yang memiliki pembentukan di luar negeri dan mempunyai ketua-ketua di luar negeri, sangat berbeda. Karena perusahaan itu adalah dalam aspek ekonomi, bukan dalam aspek ideologi. Aspek ekonomi itu, kita itu harus menggunakan ekonomi yang bebas, yang menjalankan ekonomi dengan geopolitik internasional. Karena apabila kita akan hanya menggantungkan UMKM, maka ekonomi Indonesia belum tentu bisa bergerak, karena
UMKM itu sangat bergantung dengan perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh sederhana, ada seseorang bekerja di salah satu pabrik perusahaan asing, dan pabrik itu dan seseorang itu lapar gitu, ingin makan, maka dia membeli makan di warung Tegal gitu. Dan warung Tegal itu adalah UMKM. Tapi apabila seseorang itu tidak bekerja, maka siapa yang akan membeli UMKM atau warung Tegal tersebut? Contoh sederhananya seperti itu. Maka di masa-masa Indonesia seperti ini, kita mestinya harus belajar dengan berbagai macam perusahaan asing, belajar tentang ekonomi mereka agar kita bisa mendapatkan kemajuan, belajar tentang teknologi mereka, belajar tentang bagaimana pengelolaan perusahaan mereka, agar suatu hari nanti mamang-mamang yang mempunyai UMKM bisa meningkatkan UMKM itu menjadi sebuah perusahaan dengan meniru apa yang perusahaan asing itu lakukan. Sebagai contoh, Cina dulu ya, mereka sangat terbuka terhadap investasi asing Amerika, dan sekarang Cina meniru produk-produk Amerika, meniru SOP Amerika, dan mereka melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Maka hal tersebut sangat bisa ditiru oleh Indonesia, dengan syarat kita itu harus memiliki investasi di perusahaan asing. Investasi maksud saya perusahaan luar negeri yang berinvestasi ke Indonesia, tapi dengan catatan itu harus memenuhi kriteria agar tidak melakukan perusakan lingkungan. Harus berinvestasi dalam program manufaktur agar selain menghasilkan kestabilan ekonomi, perusahaan-perusahaan juga itu bisa melakukan penghijauan dan juga tidak melakukan pengrusakan lingkungan di Indonesia. Maka pemerintah itu harus melakukan upaya agar perusahaan asing bisa berinvest di Indonesia, dan juga mereka tidak melakukan perusakan lingkungan, dan juga kita bisa belajar dari mereka dan mengembangkan produk mereka menjadi produk kita sendiri. Sekian saja video dari Mamang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.